buket ke pena. Nah, buket itu ada bermacam-macam ya. Tapi kalau kalian jalan nanti kalian juga akan hafal. Dari ukuran 14 sampai 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Sebenarnya buket itu ukurannya banyak ya. Jadi semakin kecil ukuran itu lubangnya semakin besar. 20. Semakin kecil ukuran lubangnya semakin besar. Ini 20. Kan pegang dulu, saya mau pegang. Ini semakin kecil ukuran apa? Berarti kalau ukurannya 16 itu Tambah gede. Ya, aku bisa tahu ukuran gede banget ternyata. Coba lihat. Nah, bandingkan dengan ini 18. Beda. Gede banget. Ini gede banget. Beda ya. Takut. Transmisi 18. Ya. Jadi tiap ukuran itu bisa dibedakan dari penutupnya. Saya nggak hafal semuanya ya, saya cuma hafal yang bisa dipakai. Kalau 18 itu hijau, kalau 20 ini pink, 22 biru. Saya hanya hafal 3 itu. Nanti yang lainnya kalau mau cari tahu ukurannya bisa searching sendiri ya. Jadi dengan ukuran ini aja kita udah paham, kita udah, oh ini ukurannya 18, oh ini ukurannya 16 ya. Kalau yang 20 itu buat infus. Itu bisa dewasa. 20, 22 itu biasanya kita pakai untuk memberikan cairan infus pada orang dewasa. Ya. Kalau 18, 16, apalagi 14 itu untuk transfusi darah. Kalau untuk transfusi darah Sampai donor darah itu juga. ya, itu kita memang membutuhkan yang besar karena ya cairannya yang masuk, gitu. Yang masuk atau kalau misalnya donor ya lebih yang selesai dia cepat keluar, jadi memang membutuhkan ukuran yang besar ya. Atau juga bisa pas besok kalian di persalinan itu menghadapi pasien yang sedang banyak kehilangan darah, membutuhkan cairan elektrolit kayak gini. Kalau memang butuh dalam posisi dia perdarahan itu juga membutuhkan yang ukuran besar 18 atau 16 gitu ya. Nah, ini. Sudah pernah ada yang diinfus? Sudah ya. Saya tidak memungkiri ya, saya takut disuntik, saya takut dengan jarum. Walaupun memang udah dalam aja, tiap disuntik walaupun tahu gitu, tapi deg-degan agak keringat dingin gitu. Kalau nyuntik. Kalau nyuntik enggak? Kalau nyuntik saya tega. Tega. Bisa kadang kan kalau nggak dapet ke kanan kiri saya oke. Tapi kalau saya yang gitu. gitu ya, saya memang sedih. Ya, tapi yang kita butuhkan ya kita harus tega. Kalau kita tenaga kesehatan, kalau kita hindring tadi nggak sih, Yeah. ragu-ragu gitu ya, pasiennya juga malahan pasien itu membutuhkan alasan yang mantep, walaupun ternyata salah ya dibenerke yang bener, gitu kan, ya. Ini macam ukurannya ya. Oke. Kemudian untuk selang infus seperti yang kemarin juga, besok bedakan antara untuk infus set atau yang transfusi set. Yang transfusi ya ada di bagian sini ada penyaringnya. Nah, di sini ada penyaringnya karena kadang darah itu menggumpal. Jadi untuk memperlancar biar tidak terjadi hambatan di dalam sini, nanti ya pakai penyaringnya gitu ya. Terus, sebelum kita mengikut pasien, yang pertama kita siapkan alat sambil kita kalau di rumah sakit itu nanti ada yang memakai flasher coklat, ada yang memakai hepapit warna putih, ada yang pakai flasher yang sudah di setting seperti kupu-kupu, seperti sudah menutup langsung. Nah, kalau pakai itu sih enak ya, enak banget itu. Cuman kalau misal ternyata besok pas kalian praktek atau di lahan ya, kalau ada yang pakai kayak gini atau yang putih sama disiapkan dulu. Kalau yang pakai hepapit yang putih dipotong-potong dulu, dipotong. Kemudian kalau ini ya sekalian kalau hepapit kan nanti
dipotong dan dibuka ya, kayak Hansaplast gitu ya. Kalau ini kan tinggal dibuka, dipotong ya. Kalau nanti dibuka, disiapkan biasanya tenaga kesehatan itu menyiapkan di ininya ya. Iya. Kadang di sini nggak apa-apa karena dia kan di luar ya, harus siap steril. Dipotong sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kebutuhannya sekitar 3 sampai 4. Amannya ya potong 4 lah. 4 lembar, 4 lembar apa ya? Yang 4 lah, 4 potongan, 4 potongan itu amannya gitu. Dan kalau ternyata membutuhkan ini ya kita siapkan, tadi kita potong dulu. Saya pencet sudah di sekilas dibaca loh. Jadi kalau kita pasang infus ini kita memasukkan cairannya itu secara intravena atau melalui vena ya. Bisa kita cek dulu lah sebelum kita untuk pemasangan infus usahakan tidak di bagian pergelangan. Cari vena metakarpal. Metakarpal itu adalah vena yang lurus, enggak yang belok-belok. Dia enggak bercabang. Yang bercabang dari bagian lurusnya. Jadi, nah ini yang sedikit kesulitan kita besok ke pasien. Kadang ada yang gampang terlihat, ada yang sulit, ada yang kecil, ada yang venanya besar. Yang penting jangan pernah memasang di pergelangan. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan lebih akan banyak nanti bisa jadi lebih banyak minusnya dalam artian macet, iya, karena sering tergerak-gerak apa itu pasien kan sih kok kamar mandi iya, buat salaman atau apa iya, nah ini di sini. Jadi amannya ya cari di bagian telapak tangan atau di agak atas sedikit. Tapi kalau bayi memang sedikit sulit ya, kalau bayi itu harus ahli. Kadang malah di vena di bagian kaki. Di bayi beberapa vena di bagian kaki juga ada ya. Jadi cari yang sekiranya besar dan lurus. Kenapa lurus pun juga kita harus mempertimbangkan. Kadang ada beberapa yang mencari vena itu sambil melihat ini, kalau misal nggak ini coba diginiin, atau mungkin kita bisa memperkirakan ini kira-kira berapa senti. Jadi lurus enggak ya, jadi diperkirakan gitu. Jadi kita perkirakan untuk kelurusan si vena. Yang udah diinfus biasanya di mana? Biasanya yang udah kanan kiri dicari ya, walaupun kanan biasanya pada minta kiri ya. Tapi kalau kita nggak dapat di kiri ya kita kanan aja. Kalau pasien kan kadang mintanya yang kiri, biar kanan bisa dipakai. Coba tanya. Dalamnya itu kan panjang kalau saya ya nanti tidak bisa masuk ke vena, bisa menyebabkan terjadinya emboli atau bendung infusnya tidak masuk ke vena, berarti membendung di sini, bengkak, sakit. Nah itu bisa jadi gitu juga. Kalau yang gagal gagal gimana? gagal di ini tubles cabut udah Gak apa? Tidak sempat. Jadi kalau misalnya mau nyari, awalnya kita cari dulu, oh ini kemungkinan ini, baru kita pastikan dengan memakaikan turniket. Nah, jadi kadang kalau misalnya memang pas diri kita udah susah dulu, ya udah turniketnya dipasang sekalian dulu nggak apa-apa. Minta untuk menggenggam, pasang turniket, kita cari. Ibu kalau pengalaman pertama ibu gimana? Pertama kali cobain itu sih langsung dapet apa? Rusak sih Susah. Ya kalau pasiennya enak, ininya besar. Kalau saya dulu waktu praktek karena teman saya besar ya.
besar penanya, jadi enak, ya sekali tusuk bisa keluar. Nah kalau yang ini saya nanti setelah ini bisa besok pas kita responsi, saya menawarkan ke teman-teman apakah mau mencoba menusuk untuk melihat atau mengetes kemampuan teman-teman atau tidak, itu aja. Tapi nggak sampai yang memasangkan itu dan lainnya, enggak, hanya untuk Ya gini. Nih, tapi dia kayak dikasih ini tuh. Tapi itu berdua aja enggak serem banget. dari sisi nih nggak boleh antara terbelah. Nanti di sini. Itu kalau mentok sekali ya, tapi usahakan di kalpan atau telapak tangan. Sedikit prolognya ya. Aku udah pernah dipasang kabel Prolognya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya yang diperlukan seperti yang ada di ini ya, di apa namanya, di checklist. Nanti ada buket, ada infuset. Infuset ini steril dalamnya. Kalau misal seperti ini, ya nanti disiapkan dari instrumen, dibuka, masukkan infusetnya ke steril, gitu ya. Kemudian siapkan tourniquet, kemudian siapkan cairan infus. Nah, cairan infus ini ada banyak ada banyak macamnya. Biasanya yang sering untuk kan kebanyakan seseorang yang ke rumah sakit itu dia kekurangan cairan, kurang elektrolit, gitu ya. Makan susah atau nggak mau makan kuat terus atau minum, itu biasanya kita berikan cairan elektrolit. Nah, untuk cairan elektrolit yang sering digunakan itu adalah NL atau indolactat ya, indolactat sama NaCl, itu adalah cairan elektrolit. Nah, jadi antara dua itu, tapi lebih seringnya NL. Ya, NL. Kemudian ada yang kalau untuk pengobatan ya banyak jenisnya, tergantung kebutuhan si pasien. Kalau dia membutuhkan dia lemes, kurang gula, glukosa ya ada glukosa, ada dextrosema, ada D10 gitu, macamnya banyak. Ini bisa kita pelajari lebih lanjut atau itu tergantung advice dokternya meminta kita pakai cairan apa yang paling enggak kalau teman-teman dasarnya tahu untuk cairan elektrolit itu ada NL, ada NaCl. Kadang NaCl juga dipakai untuk membersihkan luka. Kalau membersihkan luka itu juga boleh kalau kita membersihkan luka. Ini kita depan NaCl gitu ya. Kemasannya ya kurang lebih 50, biasanya 50 mililiter ya. Nih, kemudian setelah ini kita butuh handscoon. Mungkin yang perlu dikoreksi di checklist handscoon ini, kita butuhnya handscoon bukan steril, bersih saja, karena tetap nanti kita masih pegang yang lainnya ya, kita cukup handscoon bersih aja, tidak sampai handscoon steril. Oh iya, handscoon steril. Jadi teman-teman, handscoon seperti ini handscoon bersih. Handscoon steril itu yang dia sendiri tutupan di satu tempat ya, hanya itu pasang. Nah, itu handscoon steril. Nah, jadi kalau kita angkat gini begini ya handscoon bersih ya, itu handscoon steril yang sendiri dipak, itu handscoon yang steril.